Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Jumiarsi Purnama AL Eskap MKep. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Spesialisasi saya yaitu mengajar pada bidang komunitas. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 yang dipelajari di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran meliputi 1. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja tersebut dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Selanjutnya, yaitu deskripsi mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas, serta isu atau kecenderungan yang terjadi, dan atau prasyarat untuk mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas 2. Pengalaman belajar meliputi lecture, diskusi atau SGD, PJBL, dan pembahasan kasus. Adapun materi pembelajaran keperawatan komunitas 1 adalah yang pertama, pengertian kesehatan, indikator sehat, karakteristik dan perilaku sehat. Kemudian yang kedua, kesehatan komunitas yang meliputi pengertian komunitas, tahapan pencegahan atau tujuan dan strategi serta pelayanan kesehatan utama. Kemudian yang ketiga, epidemiologi dan kependudukan. Yang keempat, komunitas sebagai klien. Yang kelima, asuhan keperawatan komunitas. Yang keenam, program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia. Dan yang ketujuh, isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, yaitu di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih giat, fokus, dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yaitu membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depannya. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep keperawatan komunitas 1. Kemudian pertemuan 1 dan 2, pembahasan terkait pengertian kesehatan, indikator sehat, karakteristik dan perilaku sehat. Kemudian pertemuan ketiga, pembahasan terkait epidemiologi dan kependudukan. Pertemuan keempat, 5, 6, dan 7, pembahasan terkait komunitas sebagai klien. Kemudian pertemuan ke-8 melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, 10, dan 11, pembahasan terkait asuhan keperawatan komunitas. Pertemuan ke-12 dan 13 itu pembahasan terkait program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-14 dan 15 pembahasan terkait isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. Pertemuan ke-16 melakukan ujian akhir semester.
Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan keperawatan komunitas 1 yang saya ampuh selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi dari karangan NIS MA, MC Ewen 2014 tentang Community Public Health Nursing, buku SDKI, SIKI, dan SLKI, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan dengan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan media komunikasi yaitu menggunakan Zoom meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini media Zoom meeting juga biasa digunakan untuk diskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Strategi selanjutnya adalah dengan case method and collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait keperawatan komunitas, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Sedangkan pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya dalam melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya juga menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan komunitas 1. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, untuk pertemuan kali ini sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai proses belajar mengajar. Ya, baik. Mungkin ada dari salah satu mahasiswa yang bisa memimpin doa. Mungkin saudara Ilham untuk memimpin doa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Silakan. Sebelum kita melakukan perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sebelum kita memulai proses belajar mengajar. Semoga proses belajar mengajar kita hari ini dapat bernilai ibadah. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perkuliahan ya dari materi sebelumnya. Ya, nah sebelumnya itu saya ingin mereview pembelajaran atau mata kuliah yang minggu kemarin. Ya, mungkin ada dari salah satu mahasiswa yang bisa menjelaskan
pelajaran minggu kemarin. Ya, silakan Nana. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu sehat. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kekacauan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya dari jawaban dari temannya menjelaskan pertemuan minggu lalu. Mungkin masih ada dari teman yang lain yang mau menjelaskan dari pembelajaran minggu yang lalu. Ya, silakan. Ilham ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Minggu lalu sempat disinggung mengenai 2 indikator yang berhubungan dengan keadaan status kesehatan masyarakat, di mana indikator yang pertama yaitu komprehensif, di mana angka kematian kasar menurun dan angka harapan hidup meningkat. Yang kedua itu indikator spesifik, di mana angka kematian ibu dan anak menurun dikarenakan penyakit yang dulu. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang konsep dasar keperawatan komunitas ya. Nah, apa itu keperawatan komunitas? Ya, pasti mahasiswa sekalian bertanya, keperawatan komunitas itu apa sih? Ya. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu komunitas. Ya. Nah, komunitas dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang. Menurut Mubarak dan Cahyati tahun 2013 dalam ilmu keperawatan komunitas mendefinisikan komunitas sebagai sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu, memiliki nilai-nilai keyakinan dan minat yang berarti sama, serta berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Ya, ini menurut Mubarak dan Cahyati tahun 2013. Nah, kemudian komunitas merupakan sekelompok orang yang berinteraksi dalam satu unit sosial serta memiliki kepentingan, karakteristik, nilai dan tujuan yang sama. Ini menurut Murray and Smith 2013 dalam His and MCAwan tahun 2015. Kemudian komunitas dapat diartikan sebagai sekelompok yang berbagi sesuatu yang sama dan berinteraksi satu sama lain, menunjukkan komitmen dengan yang lain, serta memiliki batas geografis menurut Rudy and James tahun 2009 dalam Yes and MCAwan tahun 2015. Nah, sementara itu WHO tahun 2004 menyebutkan bahwa komunitas sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu lokasi, kemudian mempunyai budaya, nilai, dan norma, serta memiliki struktur sosial dalam hubungan masyarakat yang dikembangkan pada satu periode waktu. Nah, kemudian kita masuk ke keperawatan komunitas. Nah, menurut American Nurse Association tahun 2004, keperawatan komunitas merupakan tindakan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan populasi dengan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Cakupan keperawatan komunitas antara lain individu, keluarga, dan kelompok yang berperan terhadap kesehatan seluruh masyarakat. Ini menurut NIS and MCAwan tahun 2015. Nah, kemudian Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003 menyebut bahwa keperawatan kesehatan masyarakat sebagai pelayanan keperawatan profesional yang merupakan perpaduan antara konsep kesehatan masyarakat dan konsep keperawatan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat dengan penekanan pada kelompok risiko tinggi. Sementara itu, keperawatan komunitas menurut Friedman tahun 1981 adalah kesatuan unik dari praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat yang ditujukan pada pengembangan serta peningkatan kemampuan kesehatan baik diri sendiri sebagai perorangan maupun secara kolektif sebagai keluarga, kelompok khususnya atau masyarakat. Ya, jadi ada kesehatan individu, kesehatan keluarga, kesehatan kelompok dan masyarakat. Oke, nah menurut American Public Health Nursing (APHN) tahun 2011 dalam NIS and MCAwan tahun 2015 itu mendefinisikan keperawatan kesehatan masyarakat sebagai praktik dalam meningkatkan dan mempertahankan kesehatan masyarakat menggunakan ilmu keperawatan
sosial, dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, tujuan keperawatan komunitas. Ya, tujuan keperawatan komunitas itu ada dua. Nah, yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan Spesifik atau khusus. Oke, jadi yang pertama tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan spesifik atau khusus. Nah, oke, apa sih tujuan umum dari keperawatan komunitas itu? Ya, nah, sebagai pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui dua upaya berikut ini. Ya, jadi ada dua upaya untuk mencapai tujuan umum dari keperawatan komunitas itu. Untuk kita melakukan pencegahan supaya terjadi peningkatan kesehatan terhadap masyarakat. Ya, nah apakah itu? Satu, direct care. Kemudian yang kedua, health general community. Ya, nah apa itu direct care? Direct care adalah pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, kelompok, dan dalam konteks komunitas. Ya, jadi di sini dalam direct care ini kita memberikan pelayanan keperawatan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Ya, kemudian masuk ke keluarganya. Nah, setelah kita lihat dari keluarganya, kita melihat kelompoknya. Ya, nah dari kelompok itu kita bisa menyimpulkan bahwa seperti inilah di lingkungan masyarakat itu. Ya, jadi kita secara langsung dulu ke individunya, baru masuk ke keluarganya, ke kelompok, baru kemudian masyarakat secara total keseluruhan. Ya, itu untuk direct care. Nah, kemudian yang kedua, health general community. Apa itu? Nah, perhatian langsung. Ya, jadi perhatian langsung. Tadi kan pelayanan langsung, ya. Yang ini perhatian langsung, ya, terhadap kesehatan seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi individu, keluarga, dan kelompok. Ya, kalau tadi dari kita mulai dari individu. Ya, kalau ini kita lihat dari masyarakat dulu. Ya, nah dari masyarakat itu kira-kira masalah apa, isu apa yang terjadi di masyarakat itu yang bisa mempengaruhi individu, keluarga, dan kelompok. Ya, nah tadi dari dia kita memberikan pelayanan langsung ke individunya, baru masuk ke keluarga, kelompok, baru ke masyarakat. Nah, sedangkan dia general community dari masyarakatnya dulu, baru masuk ke individunya, keluarganya, lalu kelompok. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan spesifik keperawatan komunitas. Tadi yang pertama apa? Tujuan umum. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan spesifik. Ya, tujuan spesifik keperawatan komunitas. Nah, mendorong setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memiliki kemampuan sebagai berikut. Kemampuan apa itu yang mesti mereka miliki? Nah, yang pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan. Jadi, individu, keluarga, kelompok, masyarakat itu mereka bisa mengidentifikasi masalah kesehatannya. Ya, jadi kalau dia sakit, tidak hanya sekedar berdiam di rumah atau bagaimana mereka tidak meminta masuk ke pelayanan kesehatan, ya mereka hanya berdiam diri dan membiarkan nanti akan sembuh sendirinya. Ya, nah, tapi di sini tujuan spesifik keperawatan komunitas itu bagaimana mereka mampu mengidentifikasi masalah kesehatan mereka. Ya, nah kemudian menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut. Ya, jadi mereka bisa menyimpulkan, menetapkan bahwa saya sedang sakit, anggota keluarga saya ada yang sakit, di lingkungan saya ada yang sakit. Ya, mereka bisa menetapkan masalah kesehatan tersebut. Nah, kemudian merumuskan dan memecahkan masalah kesehatan. Nah, ketika ada kesehatan yang terganggu, mereka bisa memecahkan sendiri problem dari masalah kesehatan tersebut. Nah, kemudian mengevaluasi kemampuan dalam memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dalam memelihara kesehatan mandiri atau self-care yang berdampak di semua tingkat pencegahan. Jadi di sini setelah mereka mampu mengatasi masalahnya, mereka bisa mengevaluasi status kesehatan mereka. Ya, setelah mereka mampu mengatasi, lalu mereka bisa mengevaluasi kalau seperti ini saya akan begini. Kalau
ini tidak ditangani segera, maka akan jadi seperti ini. Ya, jadi mereka mampu mengevaluasi masalah kesehatan yang terjadi di dalam individunya, keluarganya, kelompok maupun di dalam masyarakatnya. Kita masuk ke prinsip keperawatan komunitas. Nah, menurut kuat Council of Public Health Nursing Organization tahun 2007 dalam Stanhope and Lancaster tahun 2016, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam keperawatan komunitas. Prinsip ini disebut juga sebagai 8 Principles of Public Health Nursing antara lain. Pertama, klien adalah populasi atau masyarakat. Jadi klien dari keperawatan komunitas itu adalah populasi atau masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas. Nah, kemudian yang ketiga, proses yang digunakan termasuk bekerja sama dengan mitra yang ada di daerah itu. Ya. Kemudian yang keempat, pencegahan primer menjadi prioritas dalam aktivitas. Strategi khusus yang berfokus pada kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang sehat dalam komunitas. Nah, kemudian yang keenam, memberi manfaat sebesar-besarnya pada aktivitas penelitian masyarakat. Nah, kemudian penggunaan sumber daya masyarakat secara optimal. Ya, jadi di sini betul-betul kita berprinsip bahwa kita menjadikan masyarakat ini menjadi sumber daya yang optimal. Ya. Nah, kemudian kolaborasi dengan profesi, organisasi atau kesatuan lain demi keefektifan program peningkatan dan pemeliharaan kesehatan komunitas. Jadi di komunitas itu memang kita banyak kerjasama di antara semua stakeholder. Jadi ketika di dalam keperawatan komunitas itu tidak bekerja sama di antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya, itu akan susah terwujud dalam konsep keperawatan komunitas itu. Sasaran keperawatan komunitas. Siapa sih sasaran keperawatan komunitas itu? Ya, jadi seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi tidak hanya satu masyarakat ini, dengan masyarakat ini, jadi seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian termasuk individu, keluarga, dan kelompok merupakan sasaran keperawatan komunitas. Nah, semua kondisi masyarakat baik sehat maupun sakit mendapatkan perhatian, terutama mereka yang berisiko dan rentan terhadap masalah kesehatan. Nah, secara rinci sasaran keperawatan komunitas dijabarkan melalui uraian berikut ini. Ini menurut Pembaharan Badan Kesehatan tahun 2013. Nah, yang pertama, ini sasaran pertama untuk di keperawatan komunitas. Nah, individu merupakan anggota keluarga yang berwujud sebagai kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, jika seorang individu memiliki masalah kesehatan karena ketidakmampuan merawat dirinya sendiri, maka dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain dan keluarga yang tinggal di lingkungan sekitar mereka. Jadi kalau individu itu tidak mampu mengatasi masalah kesehatannya, dia akan berdampak kepada keluarganya. Ya, tidak hanya di keluarganya saja. Nah, itu akan berdampak ke orang lain, ke tetangganya, bahkan ke masyarakat yang lainnya. Ya. Nah, jika salah satu atau beberapa anggota keluarga memiliki masalah kesehatan, dapat berpengaruh terhadap anggota keluarga yang lain dan keluarga yang tinggal di sekitarnya. Masalah kesehatan keluarga dapat disebabkan oleh faktor fisiologis, psikologis, sosiokultural, serta perkembangan dari spiritual yang dapat saling berinteraksi. Jadi menurut Stanhope dan Lancaster tahun 2016. Nah, kemudian sasaran yang kedua adalah keluarga. Nah, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang lainnya. Nah, yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga. Nah, kemudian karena adanya pertalian darah, ya, kemudian adanya ikatan perkawinan, nah, kemudian atau adopsi, ya, jadi adopsi itu sudah termasuk keluarga. Ya. Nanti dikatakan, ini karena adopsi bukan dari bagian dari keluarga kita. Ya, nah, jadi adopsi itu adalah merupakan satu keluarga juga. Nah, kemudian antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya saling tergantung dan saling berinteraksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan fokus pelayanan kesehatan strategis dengan alasan berikut. Nah, kenapa keluarga menjadi satu fokus pelayanan kesehatan yang strategis? Ya, pertama, keluarga merupakan sebuah lembaga yang patut diperhitungkan. Kemudian yang kedua, keluarga berperan sebagai pemelihara kesehatan seluruh anggotanya. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan dalam keluarga saling berhubungan. Kemudian yang keempat,
keempat, keluarga merupakan tempat pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan. Nah, kemudian yang kelima, keluarga merupakan perantara efektif dalam berbagai usaha kesehatan masyarakat. Nah, jadi kesehatan masyarakat itu tidak akan terwujud jika di dalam satu keluarga itu ada yang terjadi bermasalah kesehatan di dalam satu keluarga. Ya, namanya sehat di dalam masyarakat itu, semua masyarakat di lingkungan itu sehat. Ya, tapi jika ada satu keluarga yang sakit, ya kalau tetangga kita sakit, ya pasti tetangga lain juga merasa ikut sakit. Ya, nah, oke. Kemudian yang ketiga, kelompok. Khususnya dalam berbagai tatanan merupakan sekelompok individu yang memiliki kesamaan usia, jenis kelamin, serta problematika. Ya, jadi kalau di kelompok itu dia dari berbagai tatanan ya, dia menurut dari kesamaan usianya. Ada kelompok balita, ada kelompok remaja, ada kelompok anak usia sekolah, ya, dewasa muda, ya, ada kelompok lansia, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, sasaran dari keperawatan komunitas itu adalah masyarakat. Nah, menurut Departemen Kesehatan tahun 2006, keperawatan komunitas menyasar pada masyarakat yang rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Seperti pertama, masyarakat di suatu wilayah RT, RW, kelurahan, desa yang memiliki jumlah bayi yang meninggal lebih tinggi daripada daerah yang lain. Ya. Nah, kemudian jumlah penderita penyakit tertentu lebih tinggi daripada daerah yang lain. Ya, misalnya di daerah A penyakit tertinggi di paru, kemudian di daerah B memiliki penyakit tertinggi hipertensi. Ya, nah, di sini termasuk jawabannya. Nah, kemudian cakupan pelayanan kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Jadi fasilitas kesehatan di situ susah dijangkau. Ya, fasilitas kesehatan kurang memadai. Nah, di sini dia termasuk sasarannya. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat di daerah endemis penyakit menular, ya, seperti diare, demam berdarah dan sebagainya. Seperti masyarakat di lokasi atau jarak pengungsian akibat bencana atau lainnya, masyarakat di daerah kondisi geografis sulit, misalnya daerah pelosok atau perbatasan, dan masyarakat di daerah permukiman baru dengan transportasi sulit, misalnya daerah transmigrasi. Nah, baik mahasiswa sekalian, itulah tadi materi terkait konsep dasar perawatan komunitas. Ya. Nah, jadi mungkin ada dari mahasiswa sekalian yang ingin ditanyakan terkait materi tadi yang saya bawakan. Ya, silakan Farida. Ya, silakan Farida. Ini banyak kan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Adapun pertanyaan dari saya, mungkin bisa dijelaskan kembali Bu, apa itu arti dari direct care? Ya, tadi pertanyaannya tentang direct care. Ya, bisa dijelaskan kembali. Ada dari mahasiswa yang mau menjawab? Ya, silakan. Jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya mengenai pengertian dari direct care. Direct care adalah pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, keluarga, kelompok dalam konteks komunitas. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Ya, jadi direct care itu adalah pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, keluarga, kelompok dalam konteks komunitas. Ya, baik ya mahasiswa sekalian. Untuk materi konsep dasar perawatan komunitas pada hari ini, saya kira sudah cukup ya. Cukup ya. Ya, insya Allah semoga bernilai ibadah, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa sekalian sudah hadir di perkuliahan hari ini dan mengikuti proses dengan baik. Kita mengakhiri mata kuliah hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik mahasiswa sekalian, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq wassalamu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video penjelasan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga sehat selalu. Saya Nurse Jumiarsi Purnama AL Eskap MKep pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.